Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam konten kali ini. Konten kali ini tentang serba-serbi dunia kepenulisan. Jadi karena beberapa teman tanya tentang dunia kepenulisan ke saya, kenapa nggak saya bikin konten aja ya, supaya teman-teman yang juga punya pertanyaan serupa tapi belum sempat bertanya bisa sharing di sini ya, gitu. Meskipun saya sendiri sebetulnya banyak yang harus saya pelajari, masih sangat butuh banyak belajar ya, pengalaman juga masih belum banyak ya, tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, perkenalkan ya, nama saya Hanum Anggraini Askawati. Dulu saya memakai nama pena Hyanums, kemudian atas permintaan ibu saya memakai nama asli Hanum Anggraini Askawati atau disingkat Hanum A.A. Askawati untuk menulis ya. Yang di depan ini adalah beberapa buku karya saya. Ada yang buku antologi dan ada yang buku tunggal. Ini kurang 5 ya, kurang 4 ya teman-teman, yang nggak ada di sini, yang buku antologi. Nah, yang buku tunggalnya ini ada 2 tentang berjudul Permadani Kehidupan, dan yang satunya Hijrah Cinta Adinda. Baiklah, sekarang kita langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi buku itu dibagi menjadi 2, karya buku antologi dan karya buku solo. Kalau yang antologi itu teman-teman nulis bareng-bareng teman-teman penulis lainnya. Jadi dalam satu buku ada beberapa penulis. Nah, ini minimal 2, itu sudah bisa disebut antologi. Saya beri contoh, saya ambil buku karya saya dan teman-teman saya. Nah, ini karya saya dan teman-teman saya. Ada 3 teman saya dan saya, jadi 4 orang. Ini namanya buku antologi. Ini non fiksi ya teman-teman. Di sini. Nah, ini ada beberapa pembahasan, dan ini tuh yang nulis keroyokan bareng-bareng, nggak hanya saya aja tapi juga teman-teman saya. Kalau antologi ini senangnya itu bisa saling mengoreksi dan juga bisa cepat selesai ya kalau antologi. Kemudian untuk buku tunggal atau buku solo itu kita sendiri, 1 orang kita menyelesaikan 1 buku ini sendirian. Maaf ya, ini ada tangan usil yang coret-coret. Ini karya saya Hyanums. Ini novel ya, Permadani Kehidupan, tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, memperjuangkan hidup untuk orang tua tunggalnya. Kemudian yang ini terbit tahun 2013 Januari. Kemudian yang ini Hijrah Cinta Adinda. Ini juga novel ya teman-teman, novel. Ini tebelnya 246 halaman. Kalau yang ini tentang apa ya, hijrah cinta atau tentang percintaan yang islami lah. Jadi mengenal apa itu cinta yang sesungguhnya ya dalam Islam. Kemudian kalau yang ini itu tebelnya 111, tebal halamannya 111. Sebentar,
keliru ya teman-teman, mohon maaf. 131 ya. Oke, itu tadi perbedaan buku antologi dan buku solo. Kemudian perbedaan penerbit mayor dan penerbit indie. Nah, ini yang sering banget yang belum banyak yang tahu. Kalau penerbit mayor, penerbit indie dulu deh. Penerbit indie ini semua buku saya terbitan penerbit indie. Penerbit indie itu dijual online ya teman-teman, dijual online dan nggak ada di toko buku. Tapi bisa sih ada di toko buku kalau kita punya koneksi toko buku dan kita taruh di situ ya. Intinya kalau buku indie itu cetaknya terbatas ya teman-teman, atau terkadang juga sesuai permintaan pembeli. Kalau buku penerbit mayor itu langsung dicetak banyak, ribuan. Jadi disebar di toko buku, di beberapa toko buku ya, yang di mall-mall, toko buku yang di mall-mall maupun toko buku yang tidak di mall, yang apa, di pertokoan itu ya, di pertokoan. Terus lagi perbedaannya penerbit mayor dan penerbit indie itu, biasanya penerbit indie itu nggak ada seleksi tapi tetap nggak sembarangan juga menerbitkan, jadi dikoreksi juga oleh editor, diedit apa ini layak terbit juga, cuman maksudnya itu lebih lebih nggak ketat juga. Beberapa penerbit indie itu ada yang berbayar dan ada yang gratis terbit. Maksudnya berbayar itu kita membayar jasa cetak dan jasa editnya. Terus kalau yang gratis itu ya gratis jasa editnya, tapi tetap bukunya kita beli. Jadi penulis membeli buku dari penerbit itu dengan seharga penulis, kemudian baru dijual dengan harga pembaca. Terus apalagi ya teman-teman, untuk penerbit mayor dan indie itu pasti teman-teman tahulah perbedaannya itu dari itu tadi ya intinya. Kemudian yang selanjutnya, langkah menjadi penulis. Apa aja sih langkah-langkah menjadi penulis? Yang pertama ya teman-teman, yang paling utama itu punya kemauan dan tujuan untuk menulis, atau biasa disebut strong why. Jadi alasan yang kuat kenapa kok teman-teman pingin menulis buku. Karena kalau nggak ada alasan itu, tulisan teman-teman nggak akan jadi ya. Mungkin kalau antologi itu teman-teman banyak penyemangatnya ya, ada deadline, ada penyemangat. Kalau membuat buku tunggal, kalau teman-teman nggak punya strong why atau alasan yang kuat, itu saya rasa tertatih-tatih ya teman-teman, bahkan bisa nggak selesai-selesai. Ini aja saya ada beberapa naskah yang sebetulnya udah selesai, tapi menurut saya masih belum sempurna lah, harus disempurnakan lagi. Dan kemudian yang kedua adalah menentukan genre tulisan. Jadi teman-teman suka menulis fiksi seperti novel gitu ya, atau kumpulan cerpen, atau puisi, menulis kumpulan puisi, kumpulan quotes bisa, apalagi ya, non fiksi itu tentang share kisah kehidupan, pengalaman diri atau pengalaman seseorang, atau kumpulan kisah-kisah hikmah atau berbagi ilmu pengetahuan, banyak lah, itu non fiksi ya. Itu sih menentukan genre tulisan. Jadi teman-teman lebih condong ke yang mana yang bisa teman-teman itu enjoy dalam menulisnya. Terus banyak baca. Nah ini penting banget, seorang penulis itu harus banyak baca ya teman-teman. Kalau seorang penulis aja membaca itu malas,
itu tulisannya itu akan kering ide, nggak bisa menghasilkan tulisan yang baru ya, dan tulisan yang membuat pembaca itu senang membacanya. Jadi kenapa kok suka baca atau banyak baca? Karena di dalam membaca itu kita menemukan kosakata baru, ilmu baru, sudut pandang yang baru. Yes, pokoknya itulah ya teman-teman, banyak baca. Lagi pula nanti kita nulis, kita menghasilkan produk buku, kita juga ingin kan buku kita dibaca. Nah itu. Kemudian banyak latihan. Nah banyak latihan itu ya nulis ya nulis, nggak ada yang lain-lain, nulis banyak latihan. Kalau teman-teman suka nulis novel, teman-teman bisa baca beberapa buku novel yang kira-kira cocok dengan teman-teman, kayak seumpama genre religi atau genre humor yang cocok dengan teman-teman yang mana, itu teman-teman baca dan kemudian teman-teman berlatih untuk menulis itu. Terus selanjutnya pelajari syarat-syarat dari penerbit. Nah ini juga penting ya teman-teman. Jadi penerbit yang ingin teman-teman bidik, penerbit mana, indie atau mayor, dan penerbit apa, teman-teman kepoin akun IG-nya atau akun medsos ya, IG atau Twitter atau websitenya. Teman-teman pelajarin syaratnya itu apa, mereka itu menerbitkan buku bergenre apa, kemudian tebel halamannya berapa, terus apa ya, A4, A5 ukuran kertasnya, terus ukuran tulisannya, font tulisannya, Times New Roman atau Calibri atau apa, di situ pasti ada lah. Nah teman-teman cari ya, teman-teman cari, pelajari syarat-syarat penerbit itu, baru teman-teman nanti bisa mengirimkan naskah teman-teman ke penerbit tersebut. Nah kemudian ikut lomba ini juga bisa membantu ya teman-teman, untuk teman-teman bisa lebih paham gitu. Jadi ketika teman-teman sendirian, teman-teman nulis, pasti teman-teman merasa tulisannya itu udah bagus banget, atau terkadang ya minder malah ya, kok jelek banget. Nah dengan ikut lomba teman-teman bisa tahu, oh ternyata tulisan saya kurang ini, atau jangan-jangan malah lolos seleksi nih, jadi pemenang ibaratnya. Oh alhamdulillah ternyata tulisan saya udah bagus, tapi ya tetap harus belajar lagi. Nah kemudian ikut komunitas menulis. Saya ikut komunitas menulis itu komunitas menulis FAM ya, Forum Aktif Menulis Surabaya, itu tahun 2012. Itu komunitasnya offline karena kebetulan rumah saya di Sidoarjo dan komunitasnya, kopdarnya di Surabaya, komunitas offline. Jadi saya ya sudah benar-benar teman-temannya itu kayak saudara menurut saya. Nah terus saya juga ikut beberapa komunitas yang lainnya, banyak banget ya, nggak banyak banget sih, nggak banget ya, banyak. Dan itu alhamdulillah ya bagus semuanya sih. Sebenarnya saya cocok, cuman karena untuk saat ini saya sedang fokus mengurus anak, jadi saya mundur di beberapa komunitas tersebut. Dan saya yang masih bertahan itu komunitas Forum Aktif Menulis dan Sahabat Memetik Bintang ya, komunitas menulisnya itu. Karena itu menurut saya nggak terlalu banyak tugas sih, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, justru bagus komunitas menulis yang banyak tugas, jadi kita bisa lebih berkembang. Cuman kalau untuk yang sibuk itu ya enak yang sharing-sharing aja gitu, nggak terlalu wajib untuk mengumpulkan tugas. Terus yang terakhir ya, peka terhadap sekitar ini bisa
menjadi ide buat kita. Jadi apa yang terjadi di sekitar, apa yang kita rasakan itu kita peka untuk memahami, terus kita bisa menuliskannya dalam sebuah tulisan. Nah, sepertinya itu aja sih untuk menjadi penulis. Menulis itu banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya adalah menyehatkan mental. Menyehatkan mental kenapa? Karena terkadang seseorang kan ada yang harus diungkapkan ya, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Dengan menuliskannya menjadi sebuah kata-kata, itu dia itu bebannya bisa terangkat lah, sedikit terangkat, atau mengungkapkannya. Dan ya nggak sembarang share sih, kita harus benar-benar selektif memilih mana yang harus di share, mana yang harus disimpan ya. Nggak semua yang kita tahu, nggak semua yang kita rasakan itu kita harus selalu share, itu pasti. Dan saya tuh sebetulnya tipe yang suka share ya, tapi nggak semuanya lah ya, jadi harus selektif lah. Udah itu aja. Tapi kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya balas ya. Ya udah gitu aja sharing kali ini. Saya juga berterima kasih banyak buat pihak-pihak yang sudah menyemangati lah, memberikan semangat buat saya untuk menghasilkan beberapa karya ini. Mulai dari pihak penerbit ya, orang tua pasti, orang tua, keluarga, teman dekat, terus pasangan, terus banyaklah, mentor, komunitas, penerbit. Saya terima kasih banyak banget ya, dan saya mohon maaf banget kalau saya itu pernah melakukan kesalahan yang membuat ganjalan gitu ya. Mohon maaf ya, pokoknya gitu aja sharing dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Buat teman-teman yang sedang berjuang menjadi penulis atau berjuang hal lain deh, saya doain semoga cepet bisa menemui suksesnya ya. Ya udah itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.